itu adalah salah satu daripada bagian bacaan Quran. Ya. Nah, inilah bedanya. Sehingga hal-hal besar yang terjadi di dalam agama Islam itu sama sekali tidak mempunyai saksi. Jadi kalau Anda baca, Muhammad mengklaim ada kitab yang turun dari langit. Ya, turun dari langit. Tetapi itu diperlihatkan di dalam mimpi. Semuanya mimpi. Bagaimana dia menerima wahyu pertama di dalam Gua Hiro, itu juga mimpi. Bagaimana diceritakan dia Isra Mi'raj, ya, naik keledai terbang, ternyata juga mimpi. Jadi kalau Anda baca kisah-kisah penting di dalam Islam, ya, bagaimana Muhammad menjadi nabi, bagaimana Muhammad menerima wahyu pertama, bagaimana Muhammad menerima kitab Quran, ya, dan ada buku yang gedebuk dari langit. Kalau Anda baca, di akhir bacaan itu nanti Anda akan ketemu begini. Maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Muhammad dari tidurnya. Ya, jadi kalau Anda baca bagaimana kisah-kisah Lailatul Qadar, bagaimana Muhammad menerima wahyu menjadi nabi, bagaimana Muhammad Isra Mi'raj, itu nanti di akhir bacaan itu Anda akan membaca begini. Maka terbangunlah Muhammad dari tidurnya. Nah, ini beda dengan Alkitab kita. Iman kita itu sangat jauh berbeda dengan ajaran Islam. 180 derajat. Iman Kristen itu rooted, berakar kuat di dalam sejarah. Iman Kristen itu berakar kuat di dalam arkeologi. Ada berapa penemuan arkeologi, teman-teman? 25.000 penemuan arkeologi yang mendukung Alkitab kita. Ya, jadi semua nama-nama, nama kota, nama tempat, nama-nama orang, ya, nama-nama tokoh sejarah di dalam Alkitab kita, Daud, kemudian raja-raja Israel, misalnya Hizkia, kemudian bagaimana mereka dibuang ke Babilonia, bagi mereka itu kita temukan bukti-bukti arkeologinya. Ya, bukti-bukti arkeologinya sangat banyak. Ya. Bagaimana Allah menurunkan tulah atas bangsa Mesir, itu juga dicatat di dalam bukti-bukti arkeologi di luar Alkitab kita. Ya. Bagaimana Yesus, ya, masuk di dalam historical dan sejarah manusia, ya, pada awal-awal abad pertama, dan kemudian dicatat juga di dalam 13 perkamen, baik orang Romawi, musuh-musuh kekristenan, mencatat bahwa Yesus yang disebut sebagai Mesias atau Kristus mati di atas kayu salib. Itu dicatat, ya, dicatat di dalam sejarah dunia. Jadi kematian Kristus itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Nah, kalau Muhammad, kita tidak tahu kapan hidupnya itu Muhammad. Tidak ada sejarah dunia yang mencatat Muhammad, ya, pada zamannya. Yang kedua, Muhammad ini dikisahkan dia panglima perang. Jadi kalau Anda baca kitab namanya Al-Maghazi, ya, kitab Al-Maghazi. Kitab Al-Maghazi ini menceritakan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Muhammad. Ada sekitar 27 peperangan yang dilakukan oleh Muhammad. Tetapi peperangan itu hanya dicatat di dalam kitab-kitab Islam. Kita tidak menemukan bukti-bukti arkeologi di luar sejarah Islam yang mencatat ada nabi yang berperang, teman-teman. Karena kalau Anda baca naskah kuno, misalnya Tacitus, Herodotus, kemudian Plato, Socrates, dan mereka yang mencatat sejarah-sejarah, ya, misalnya juga Flavius Josephus, ya, itu ada sejarawan-sejarawan, tidak pernah, ya, itu tentu saja sebelum zaman Muhammad. Itu peperangan-peperangan itu dicatat, teman-teman. Bahkan peperangan bangsa Israel melawan Amalek, peperangan Israel di melawan kota Yeriko, peperangan Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan, itu semuanya dicatat. Ada catatannya dan bukti-bukti arkeologi mendukung itu. Bukti-bukti arkeologi mendukung itu. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah dan arkeologi sampai sekarang yang di tanah Israel, itu ketika digali, dicocokin, teman-teman, itu cocok sama apa yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, sayangnya Mekah ini, kota Mekah ini kalau digali, ya, karena Mekah ini kan sekarang banyak bangunan-bangunan gedung tinggi, ya. Ketika Mekah digali, maka tidak ada peninggalan arkeologi di sana. Kalau Mekah ini digali, itu yang keluar cuma tikus, teman-teman, sama kecoa. Nah, kalau tanah Israel sampai sekarang ini masih ditemukan bukti-bukti arkeologi. Tapi ketika dilakukan penggalian di Mekah, maka yang keluar kecoa sama tikus. Jadi Mekah itu tidak pernah ditemukan
bukti-bukti arkeologi yang lebih tua daripada abad ke-7. Ya. Jadi ketika mereka mengklaim bahwa Abraham itu membangun Ka'bah, Adam itu diturunkan di Jabal Rahmah, itu semuanya bohong besar. Kebohongan besar. Nah, saya ingin Anda melihat Alkitab di dalam konteks yang benar ketika Anda membaca Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak ditulis dalam ruang hampa. Para penulis Alkitab yaitu para nabi, Musa, Samuel, Yeremia, Yesaya. Mereka itu bukan tiba-tiba semedi di dalam gua, lalu Nabi Yeremia itu mendapatkan kitab gedebuk dari langit, bukan. Gak begitu, ya. Jadi para nabi, Musa itu hidup di dalam suatu kultur budaya, di dalam suatu budaya yang kita sebut high context society. Jadi mereka itu memiliki bahasa yang sama, bahasa yang dipakai pada zaman Musa dan pada zaman Abraham, itu namanya bahasa Akadia. Ya, mereka menggunakan bahasa Akadia. Nah, bahasa Akadia ini similar ya atau mirip dengan bahasa Ibrani kuno kita karena serumpun, satu rumpun. Ya. Contohnya, kalau bahasa Ibrani patung itu Selem, kalau bahasa Akadianya namanya Salmu. Ya, itu sama tulisannya, ya. Nah, itu bedanya. Ya, jadi bahasa Ibrani kuno itu berakar dari bahasa Akadia. Ya, jadi bahasa yang dipakai ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Hiti, dengan orang-orang Mesir, dengan orang-orang Sumeria pada zaman Abraham dan pada zaman Musa, mereka menggunakan bahasa lingua franca, bahasa internasionalnya yaitu bahasa Akadia, ya. Nah, ini teman-teman harus paham ini. Harus paham, ya. Ini adalah akar daripada kekristenan kita. Nah, ada banyak teman-teman apologet ini, mereka belajarnya memang otodidak. Mereka tidak bersekolah secara formal. Ya, mereka membacanya hanya dokumen bapak-bapak gereja. Ya, apalagi kalau kita masuk ke dalam dunia apologet, bacaannya hanya bermodalkan doktrin-doktrin gereja kita gitu atau doktrin dasar yang dijelaskan di dalam gereja kita. Jadi apologet ini pengetahuannya harus sangat luas, ya. Apologet itu harus pengetahuannya sangat luas. Teologi harus mereka ngerti, ya. Filsafat dia harus juga memahami. Arkeologi, seorang apologet itu harus menguasai ini, teman-teman. Dan sejarah. Nah, ada banyak apologet ini yang dikuasai hanyalah doktrin. Sehingga kalau Anda lihat di ruang komal-komal apologet Kristen, itu mereka memperdebatkan doktrin dan dogma denomnya masing-masing. Ya, denomnya masing-masing. Ya, apa contohnya teman-teman? Contohnya yang mereka pelajari itu kalau karena mereka kebanyakan ngambil S1 teologi, yang mereka pelajari adalah doktrin gereja. Tentang monogenesis, tentang homoousios, duinatur, ya, itu yang mereka perdebatkan dan mereka pelajari. Nah, materi budaya Timur Dekat Purba sebagai latar belakang penulisan Alkitab kita, itu Anda akan mendapatkannya ketika Anda bersekolah tinggi teologia S1 sebagai pengantar saja, ya. Tapi kalau S2 itu cukup mendetail, ya. Kita cukup mempelajarinya cukup mendetail, ya, cukup mendetail mengenai latar belakang budaya Timur Dekat Purba ini. Tetapi kalau S3 maka Ancient Near East, ya, bukti-bukti arkeologi dan sejarah budaya Timur Dekat kuno sebagai latar belakang penulisan Alkitab kita, itu menjadi satu materi pokok yang harus kita pelajari. Ya. Nah, cuman sayangnya ada banyak apologet Kristen memang tidak bersekolah tinggi teologi S2. Ya, mereka enggak S2. Jangankan S3, S2 aja nggak nyampe. Ya, bahkan yang kemarin si Bom-Bom S1-nya palsu, ya, ijazahnya palsu, ya. Kita pikir dia pendeta, ternyata ijazahnya palsu. Ya, sehingga kalau ijazah saja sudah dipalsukan, dia pendeta tapi bukan pendeta, ya, maka Anda tidak bisa berharap banyak. Nah, ada banyak teman-teman Kristen tidak mengerti ini, teman-teman. Ya, ada banyak teman-teman Kristen nggak mengerti ini. Nah, apa itu Ancient Near East? Saya kasih Anda contohnya, semua kejadian di dalam Alkitab kita, baik dari mulai zaman penciptaan, ya, kemudian sampai banjir Nuh, kemudian Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak leluhur bangsa Israel,
Kemudian pada sampai bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dari Egypt menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Kemudian zaman para hakim-hakim ya, Gideon, Simpson, ya. Kemudian sampai pada zaman raja-raja, Raja Saul, Raja Daud. Kemudian zaman nabi-nabi, nabi besar, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, ya, sampai nabi-nabi kecil, Obadya, Nabi Mikaya, sampai Nabi Maleaki. Semua kejadian di dalam Alkitab kita, dari mulai penciptaan dunia sampai pada zaman Yesus dilahirkan, itu hanya terjadi di suatu lokasi geografi yang spesifik disebutkan di dalam Alkitab kita. Lokasi kejadian, baik itu kisah penciptaan Adam, baik itu banjir Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan kisah mengenai leluhur Israel, dan suatu bangsa Israel, itu terjadinya di yang Anda lihat di gambar ini yang berwarna merah, teman-teman. Ya, yang warna merah, kejadiannya cuma di situ saja. Termasuk kitab Esther, ya, termasuk kitab Esther. Esther itu atau Hadassah itu dibawa ke benteng Susan. Lah, benteng Susan itu tempat di mana Raja Xerxes atau Raja Ahasiweros di dalam Alkitab kita, itu lokasinya di daerah Iran. Ya, itu orang Iran, teman-teman. Dia orang Iran. Ya, sampai sekarang kuburan Ratu Esther ada di daerah Iran. Itu terjadinya di situ. Namanya Fertile Crescent Moon. Ya, kalau Anda lihat, semua Alkitab kita, ya, semua Alkitab kita itu terjadi di daerah yang merah ini. Latar belakang geografisnya ini. Nah, namanya Fertile Crescent Moon atau The Levant. Ya, daerah Levant itulah daerah Israel yang sekarang ini. Nah, Anda mesti paham ini, teman-teman. Anda mesti ngerti. Termasuk Abraham. Abraham itu orang Irak. Ya, jadi dikatakan di dalam Alkitab kita, Abraham itu dikeluarkan Tuhan dari daerah yang bernama Ur-Kasdim atau Kaldea. Ya, Ur-Kasdim atau Kaldea itu adalah daerah Irak yang sekarang ini, teman-teman. Kemudian Abraham berjalan ke Haran, lalu dia sampai ke tanah perjanjian di Levan ini, namanya Hebron. Dia singgah di Hebron, dia di Sekem. Itu semua di sini, teman-teman. Jadi lokasi geografis latar belakang Alkitab kita ini Anda perlu ngerti ya. Itu ada di sini, di daerah yang berwarna merah ini. Nah, daerah yang berwarna merah ini, itu adalah daerah Mesir, kemudian daerah Levan, yaitu Israel, tanah Kanaan yang sekarang. Potong sedikit di selatan Turki, kemudian ke Assyria, sampai ke daerah Mesopotamia atau Mesopotamia. Inilah yang disebut daerah Timur Tengah kuno. Ya, ini adalah Ancient Near East, teman-teman. Nah, ada banyak orang sendak mengerti ini. Termasuk apologet itu yang tertawa, apa itu timur dekat purba katanya. Ya maklum, namanya saja pengetahuannya masih sekolah minggu. Ya, apologet itu kebanyakan pengetahuannya masih sekolah minggu. Ya, masih sekolah minggu. Sini, kalau ada yang mau melawan saya sini silakan. Kalau ada yang Anda nggak setuju silakan pakai data. Mas Imam 875 silakan. Kalau kamu mengatakan ngarang silakan. Saya angkat kamu naik. Silakan naik, Mak. Silakan naik. Kalau Anda bisa ya mematahkan narasi saya, Pajero saya kasih ke Anda. Ya, Anda bisa mematahkan ini argumen saya, satu Pajero, ya, karena di Indonesia saya pakainya mobilnya Pajero ya. Mobil Pajero saya kasih buat Anda, Pajero putih mobil saya. Ya. Silakan naik ke sini, Pak. Kalau Anda bisa mematahkan argumen saya ini, Pajero saya kasih untuk Anda. Pakai data ya. Jangan Anda asal congor. Ya. Kalau Anda asal congor ya saya nggak terima itu. Ya, saya pakai data ini. Ya, ini aja orang Kristen banyak yang nggak tahu, teman-teman. Apalagi saya ngobrol sama orang Islam. Ya, apalagi saya ngobrol sama orang Islam. Pendeta-pendeta banyak yang nggak tahu ini. Karena pendeta-pendeta tuh ketika mereka ngambil S1, itu kebanyakan mereka yang dipelajari adalah hermeneutika. Jadi bagaimana caranya berkhotbah yang baik. Jadi misalnya nih, mereka ngambil ayat 5 roti 2 ikan. Ya, lalu bagaimana caranya nih? Ya, firman tentang 5 roti 2 ikan ini diolah sehingga mereka bisa berhermeneutika, mereka bisa berkhotbah dengan baik. Nah, itu yang dipelajari di S1. Nah, kalau STT S3 enggak begitu lagi caranya. S3 itu yang dipelajari adalah sejarah dan arkeologi dan data serta bukti. Ya, data serta bukti-bukti. Ya, itu berbeda, teman-teman.
Nah, ada banyak pendeta-pendeta juga nggak ngerti ini. Coba aja kalau nggak percaya Anda tanya di TikTok. Ya, ada banyak orang yang mengaku pendeta tapi tidak mengerti latar belakang budaya timur dekat purba. Anda bisa patahkan argumen saya, Pajero saya kasih buat Anda. Pajero saya warna putih, silakan. Ya. Nah, kalau Anda nggak ngerti, jangan congor. Bom cuma ngerti tabernakel, Bu. Iya, betul. Iya, Pak Bom nggak ngerti bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita dan bagaimana Alkitab ini ditulis. Ya. Dan saya berikan contohnya sama Anda, teman-teman. Mengapa penting sekali kita mempelajari Alkitab ini? Kita buka Kejadian aja pasal yang kedua. Ini berkali-kali nih, kemarin saya sudah mengatakan ini. Kita mulai dari penciptaan manusia. Penciptaan Adam. Jadi Adam itu bukan nama seseorang. Adam adalah nama genus atau nama spesies suatu makhluk. Ya, jadi Adam itu bukan nama seseorang, bukan seperti Sophie atau misalnya Joko, begitu bukan. Adam itu adalah jenis spesies suatu makhluk yang terbuat dari tanah, dari Adamah. Dan Allah memberikan nama spesies makhluk ini adalah Adam, yang artinya manusia. Ya, jadi itu bukan nama seperti Sophie, nama seperti Joko atau nama seperti Bambang gitu, bukan. Ya, jadi Adam itu jenis spesies, ya, suatu makhluk yang terbuat dari tanah, dari Adamah. Ya. Dan jenis spesies makhluk Adam ini ada 2 gender, Zakar dan Nekebah di dalam Alkitab kita. Jadi laki-laki dan perempuan. Dan dua-duanya ini jenisnya adalah Adam atau manusia. Nah, ini ada banyak orang nggak ngerti, dipikir Adam itu nama seseorang. Ya, dipikir Adam itu nama seseorang seperti suaminya Mbak Inul gitu, namanya Adam, bukan ya? Nah, ini saja kalau Anda tanya sama Muslim itu tidak tahu arti kata Adam, teman-teman. Makanya Bang Edis itu saya setuju ya, dia menggunakan satu analogi teologi maling namanya. Teologi maling, tahu nggak? Jadi kalau Anda misalnya maling motor ya, motor itu nggak Anda beli sendiri, tapi misalnya Anda nemu di jalan, lalu Anda bawa itu motor, Anda curi itu motor, Anda ketangkep polisi ditanyai, mana BPKB-nya, mana STNK-nya, Anda nggak ngerti. Anda beli motornya di mana, di toko mana, di dealer mana Anda beli motor ini. Anda belinya cash atau nyicil. Anda nggak tahu. Kenapa? Karena Anda nyolong. Lah kalau Anda nyolong, Anda mencuri, maka ketika Anda ditanya detailnya, Anda nggak akan tahu. Makanya ketika saya tanya sama Muslim, siapa yang memberi nama Adam itu kepada si manusia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya tanya, kenapa namanya bukan Bambang, bukan Joko, bukan Abdul? Kenapa si Allah mau memberikan nama Adam? Kenapa namanya bukan Bambang? Kenapa tidak aku beri nama Bambang alaihi salam? Kenapa namanya bukan Joko alaihi salam? Kenapa namanya Adam alaihi salam? Kalau Anda tanya sama orang Muslim, tidak satu orang Muslim pun tahu arti kata Adam. Ya, tidak ada satu orang Muslim pun yang tahu arti kata Adam, karena Adam itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Adam bukan bahasa Arab. Sehingga kalau Anda tanya sama orang Islam, Adam itu artinya apa sih? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, mereka bingung. Ya, nggak ada yang tahu. Nah, itulah sebabnya saya rindu kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh buta huruf seperti orang Islam. Istri Adam namanya Siti Hawa. Lalu kalau kita tanya, itu apa tuh artinya Hawa, itu artinya apa? Gak ada orang Islam yang tahu. Orang Islam gak ada yang tahu tuh. Bahkan kata Hawa pun itu tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda cari ya nama Siti Hawa atau Hawa sebagai istrinya Adam, baik di Quran maupun di hadis, gak ada. Saya pernah mencobanya dan yang saya temukan hanya 2. Hawa nafsu dan hawa dingin. Jadi kalau Anda searching kata Hawa, ya, Hawa di dalam Quran maupun di dalam hadis, Anda tidak akan menemukan sebagai nama istrinya Adam. Anda akan menemukan hawa nafsu dan hawa dingin. Nah, makanya orang Islam gak ada yang tahu arti kata Adam, karena Adam itu bukan bahasa Arab, teman-teman. Itu bukan kosakata Arab. Itu kosakata
translasi kosakata colongan. Ya, namanya aja orang Islam itu maling kitab, betul ya. Kitabnya Spanyol. Karena orang Islam itu kitabnya Spanyol alias separuh nyolong. Maka ketika kita tanya apa arti kata Adam dan apa arti kata Hawa, orang Islam enggak ngerti. Ya. Kata Bang Edis, nggak tahu, tanya saya. Ya, nggak tahu, tanya saya. Coba kalau nggak percaya, Anda tanya teman Anda Islam. Jangan nyari dulu di Google, jangan cari dulu. Kalau nyari dulu ya gampang, saya juga bisa. Ya, coba Anda tanya, kenapa Allah memberikan nama Adam? Nggak ada yang tahu. Jawabannya, oh artinya laki-laki, Bu Sofi. Pernah ada muslim yang ngomong, arti kata Adam itu artinya laki-laki. Maklum, namanya kitab Quran kan kitab Spanyol, ya toh, separuh nyolong. Ya kalau kitabnya separuh nyolong ya nggak ada yang ngerti. Mau tanyain sampai modar ya orang ngerti. Nggak tahu, Bu Sofi tanya saya. Karena kitab mereka kitab curian. Ya, maka kalau ditanya mereka nggak ada yang tahu ya dari mana asal muasal kata itu. Ya. Nah, ini berbeda dengan kita. Nah, sebagai orang Kristen, aduh ini saya kena pembatasan ya, teman-teman, karena nggak open cam. Sebentar ya, nanti saya akan open cam ya, teman-teman ya. Saya akan open cam ya. Oh, sorry. Salah pencet. Nah, ini pentingnya teman-teman, kita mempelajari Alkitab dan cara penulisan Alkitab. Supaya Anda itu tidak buta. The Bible was not written in a vacuum. Jadi Alkitab ini tidak ditulis antah berantah atau tanpa background atau tanpa culture. It emerged directly. Jadi Alkitab itu berakar kuat atau bersumber kuat, keluar langsung dari sejarah, budaya, dan lokasi geografi, literally landscape of the ancient Near East. Jadi Alkitab perjanjian lama kita, termasuk perjanjian baru, itu berakar kuat secara sejarah historical dan secara budaya dan juga secara geografis dari ancient Near East, yaitu timur dekat purba. Nah, daerah timur dekat purba ini meliputi yang tadi saya sudah kasih petanya di situ, daerah Mesopotamia atau Mesopotamia, yaitu daerah Iran Irak, daerah aliran dua sungai, Efrat dan Tigris. Kemudian the Levant yaitu daerah Israel, Anatolia ini maksudnya selatan Turki, dan Egypt atau Mesir. Deeply influenced biblical writings. Jadi budaya Mesopotamia, budaya tanah Kanaan, budaya orang-orang Hiti atau orang-orang Turki Selatan, dan budaya Mesir itu berpengaruh sangat kuat kepada penulisan Alkitab kita. Ya, karena mereka berbagi apa? Languages, mereka berbagi bahasa, lalu berbagi praktek budaya yang sama, dan berbagi historical event atau berbagi sejarah yang sama. Jadi cerita mengenai banjir Nuh itu bukan hanya ada di dalam kitab Taurat kita. Paham ya? Ada 300 lebih, total mungkin hampir 500. Ya, 300 lebih. Semua budaya-budaya di dunia termasuk Cina purba. Itu mereka punya mitos bahwa suatu waktu dunia ini pernah dilanda banjir besar. Jadi bukan cuma di Alkitab kita, mereka berbagi culture yang sama, berbagi budaya yang sama. Saya ulangi teman-teman. The Bible was not written in a vacuum. Alkitab itu tidak ditulis dalam ruang kosong atau ruang hampa. It emerged directly. Keluar atau berakar kuat. Alkitab kita itu berakar kuat. From the historical, dari sejarah. From the cultural, dari budaya. Dan literally landscape, secara literal, langsung geografinya adalah di timur dekat purba atau ancient Near East. Ya, yang itu meliputi daerah Mesopotamia, Anatolia, Egypt, dan daerah Levant. Levant ini adalah daerah Israel yang sekarang ini. Dan budaya-budaya Mesir, budaya-budaya Hiti,
budaya-budaya Mesopotamia, yaitu Babilonia dan Assyria, dan daerah Levan atau Kanaan, itu deeply influence, berpengaruh sangat kuat di dalam penulisan Alkitab kita. Karena mereka berbagi bahasa, tadi saya mengatakan ya, orang-orang Kanaan itu juga menyembah Tuhan yang namanya El atau Elohim. Jadi kata El atau Elohim yang di dalam Alkitab kita itu dikenal sebagai Allah, diterjemahkan Alkitab LAI sebagai kata Allah, ya. Kemudian El atau Elohim ini secara spesifik kepada bangsa Israel itu disebutkan sebagai Yod He Vav He, ya, itu nama khusus, itu nama sesembahannya bangsa Israel secara spesifik, secara inklusif, ya. Tetapi kata El atau Elohim itu adalah dewa sesembahan bangsa Kanaan. Jadi mereka menyebut sesembahan Allahnya dengan kata El atau Elohim. Ya. Nah, ini kita mesti paham ketika Anda membaca Alkitab kita. Sayangnya apologet Kristen banyak yang tidak mengerti hal seperti ini. Nah, saya sangat menyayangkan itu ya. Saya mendengar ada beberapa apologet Kristen yang gak ngerti ini, bahkan menertawakannya bom, Lindsay, mata pisau, Agatha, kiamat ya. Mereka gak ngerti ini, teman-teman. Karena belum sampai ke sini. Yang mereka baca itu adalah doktrin dogma gereja, misalnya tentang Trinitas dan sebagainya, itu mereka bahas terus. Termasuk dokumen bapak-bapak gereja. Nah, saya mengerti teman-teman, dokumen bapak-bapak gereja itu bukan kanon Alkitab kita, bukan kanon, bukan kredo iman kita. Jadi imannya orang Kristen itu bukanlah Kejadian sampai Wahyu ditambah tulisan bapak-bapak gereja, bukan. Tulisan bapak-bapak gereja, anti-Nicene Father dan post-Nicene Father, itu banyak yang bertentangan karena mereka itu menafsirkan dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, iman Kristen itu tidak dilandaskan di dalam dokumen bapak-bapak gereja. Saya ulangi sekali lagi. Pengakuan iman Kristen itu didasarkan pada Alkitab kita, Perjanjian Lama yang kita sebut sebagai Tanakh, lalu Perjanjian Baru, directly ajaran langsung dari para rasul. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua tulisan-tulisan rasul lainnya, Yakobus, Yudas, ya, Rasul Petrus dan Rasul Paulus tentu saja. Itu dasar iman kita. Dasar iman kita. Anda mesti paham. Jadi, sekalipun kita menghargai dan menghormati bapak-bapak gereja, mereka bukanlah penulis Alkitab kita. Jadi Anda mesti paham siapa yang nulis Alkitab kita. Alkitab kita itu tidak ditulis oleh pendeta. Ya, Alkitab kita itu tidak ditulis oleh seorang pastor, Alkitab kita tidak ditulis oleh seorang pendeta. Alkitab kita, autografanya itu tidak ditulis oleh seorang romo maupun seorang suster. Siapa penulis Alkitab kita? Penulis Alkitab kita adalah para nabi dan para rasul. Anda mesti paham ya. Para nabi adalah penulis Alkitab Perjanjian Lama. Mereka disebut nabi-nabi. Musa, Yehezkiel, Yesaya, Samuel, Yeremia. Kemudian nabi-nabi kecil, ada Obadja, ada Nabi Yunus, ada Nabi Mika, ada Nabi Daniel, dan sebagainya. Itu penulis Alkitab kita. Ya. Lalu Perjanjian Baru siapa yang nulis, teman-teman? Siapa yang nulis? Siapa yang menulis Perjanjian Baru? Para rasul. Para rasul. Jadi dasar iman Kristen kita tidak berdasarkan bapak-bapak gereja, melainkan berdasarkan tulisan para nabi dan para rasul. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Iman Kristen dibangun di atas dua dasar, yaitu para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Ya. Nah, itu adalah iman kekristenan yang benar. Ya, iman kekristenan yang benar dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Jadi kita nggak boleh waver, kita nggak boleh goncang dari itu, kita nggak boleh goyah dari situ. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, dari sejak penciptaan manusia, dari sejak penciptaan dunia, penciptaan manusia, di mana lokasi kejadiannya? Kalau kita lihat Kejadian 2 ayat yang ke-8 dikatakan begini.
Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Ini ya, kalau saya, Anda baca nggak itu? Ada yang punya Alkitab atau Alkitabnya nggak pernah dibuka? Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Anda baca ayat 10-nya. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, Alkitab menyebutkan namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Di mana daerah Hawila ini, teman-teman? Daerah Afrika, ya. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nanti kita lihat ya, tanah Kush dan tanah Hawila ini ada di mana. Saya perlihatkan sama Anda ya. The land of Kush. The land of Kush ya. Ini sudah disebutkan secara khusus, teman-teman. Jadi lokasi geografinya khusus. Ya. Ini sudah disebutkan secara khusus ya. The land of Havilah and the land of Kush. Ya, ini adalah suatu lokasi yang disebutkan di dalam Alkitab kita. Tempat di mana Taman Eden itu berasal. Nah, sekarang kalau kita mau lihat, teman-teman. Di mana Havilah? Havilah itu adalah di daerah Afrika ya. Ini kalau saya mau memperlihatkan ya, coba contohnya ya. Ini Anda lihat, teman-teman. Kelihatan nggak, teman-teman? Ini adalah tanah Havilah, daerah Afrika, daerah Kush. Lah, daerah Kush ya, teman-teman. Kelihatan ini? Daerah Kush ini adalah daerah Sheba. Ini tempat Ratu Sheba berasal ini. Ya, daerah Kush. Ini adalah tanah Havilah, daerah ini tanah Kush. Ini Afrika, teman-teman. Afrika. Ini tempat sungai Pison dan Gihon itu mengalir. Jadi ini adalah disebutkan daerah sini nih, daerah Afrika sampai Mesir, ini tanah Kush, ini Egypt sampai Mesir. Ya. Sampai akhirnya ke perbatasan Mesopotamia. Ya, ini mungkin aku perlu ini ya, teman-teman ya.